Komplotan penjahat yang melakukan pemalsuan surat tes COVID-19 dan kartu vaksinasi akhirnya dibekuk oleh pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 3 orang yang dibekuk tersebut tergabung dalam 3 kelompok yang berbeda. Satu di antara pelaku juga masih di bawah umur. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Tubagus Ade pada Jumat 9 Juli hari ini. Tubagus menuturkan surat hasil tes COVID-19 yang dipalsukan adalah hasil tes antigen dan juga PCR. Yang menuturkan ada 3 orang yang berasal dari 3 kelompok berbeda. Dari 3 orang yang ditangkap, 1 diantaranya masih di bawah umur. Tubagus menerangkan pihaknya kini masih memburu 1 pelaku lainnya yang juga melakukan pemalsuan surat. 3 kelompok tersebut memasukkan surat hasil COVID-19 tanpa melalui tes antigen atau PCR terlebih dahulu. Tubagus menuturkan ketiga orang tersebut menawarkan jasa lewat media sosial. Praktik pemalsuan surat hasil tes COVID-19 dan vaksinasi sangat berbahaya bagi masyarakat. Pasalnya apabila pasien terkonfirmasi positif namun hasilnya dipalsukan menjadi negatif, akan menularkan virus ke orang yang berkontak. Menurut Tubagus, polisi akan tetap memburu pelaku lain yang melakukan praktik serupa. Bahkan warga yang menggunakan jasa ini juga akan ditindak oleh pihak kepolisian. Saya ulangi yang pertama dulu. Adalah tentang pemalsuan. Apa yang dipalsukan? Yang dipalsukan adalah surat keterangan hasil PCR yang menyatakan barang ini negatif tanpa melalui proses lab. Apa dampaknya rekan-rekan sekalian? Yang pertama, dampaknya secara KUHP itu pemalsuan. Lalu apa kaitannya dengan penanggulangan bahaya COVID? Sekarang kita semua monitor bahwa hampir semua kegiatan, bepergian, atau yang lain semuanya harus menggunakan surat keterangan hasil PCR, mau rapat, mau apa, dan lain sebagainya. Untuk apa itu? Untuk supaya orang yang positif tidak menyebarkan virusnya. Sekarang orang tanpa melalui satu proses lab mengeluarkan surat ini, sehingga upaya penanggulangan terhadap COVID ini tidak bisa terseleksi dengan baik. Orang mau bepergian menunjukkan hasil PCR, PCR-nya palsu. Kita nggak tahu dia positif atau negatif. Dampak terhadap penanggulangan COVID dalam pasal 263 KUHP atau 268 ini sangat berbahaya bagi penyebaran COVID. Oleh karena itu, Satgas menindak tegas. Dalam perkara yang pertama tadi, ada 3 orang, bukan 3 orang, 3 kelompok yang kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya dia tawarkan ini melalui satu media sosial, orang memesan, yang dengan surat ini dia bisa melakukan seolah-olah dirinya negatif COVID. Padahal belum tahu, inilah dampak bahayanya dari surat palsu ini dalam rangka penanggulangan COVID. Itu yang pertama, kasus yang pertama kurang lebihnya itu. Sehingga mempunyai nilai strategis dalam upaya menanggulangi COVID. Kalau dia positif kan dia harus karantina, nggak boleh kemana-mana. Nah sekarang dikeluarkan surat ini, diperlakukanlah dia sebagai seorang yang negatif. Sementara tidak melalui proses laboratorium yang seharusnya diterbitkan. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!